dengarkan, jadi kita saling diskusi aja, seperti nggak terlalu tegang gitu ya, biar cepat beres. Udah? Oke. Dari Abdul Qadir Jailani adalah lahir 6 toriko lagi, ya. Toriko yang pertama adalah Ahmad Rifi yang membangun toriko namanya Ahmad. Membangun toriko namanya Rifia. Contohnya seperti ini Ibu siapa? Ibu Nia membangun toriko namanya adalah Nia Cileni, gitu ya. Ataupun toriko Malania, gitu ya. Malania, gitu ya. Artinya apa? Toriko Malania. Ataupun Pasadin toriko Sardinia, gitu ya. Jadi toriko itu dibuat sesuai dengan nama orang yang mendirikan, gitu ya. Jadi Ahmad Rifia, ya Ahmad Rifia membuat toriko Rifia, Dasukia membuat toriko Dasukia. Terus selanjutnya adalah Ahmadiyah. Terus Sajariyah itu dibangun oleh Ahmad Sajadi. Itu selanjutnya adalah Khawalatiyah dibangun oleh Umar Khawalati. Dipakai namanya Khawalati, gitu ya. Terus Naksabandiyah dibuat oleh Bahrudin Naksabandiyah. Jadi ada namanya, toriko itu sesuai dengan nama pembuat. Pasadin kenapa seperti demikian? Karena metode setiap orang itu berbeda. Seperti halnya Ibu Mala sama Ibu Nia buat pepes itu beda-beda. Gitu. Itu disebut dengan toriko. Dari situlah menyebar ke Indonesia, dibawa oleh siapa? Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri hidup di kota Sumatera Utara, di kota Fansuri. Akhirnya namanya adalah Hamzah Fansuri. Dia itu membawa torikonya Abdul Qadir Jailani, yaitu apa? Qadariyah datang ke Indonesia, menyebar di Sumatera Utara, gitu ya. Awalnya orang nggak tahu toriko itu apa, tapi karena dia bawa, akhirnya datang. Yang toriko yang dia bawa apa? Dengan konsep Wahdatul Wujud, yaitu dari Ibnu Arabi. Muridnya itu namanya adalah Syekh Samsudin Al-Sumatrani. Makanya nama Sumatera itu diambil dari nama ini, Sumatrani. Nah itu murid ya. Iya, Sumatrani. Makanya sekarang jadi Sumatera. Samsudin Sumatrani itu dia itu adalah murid daripada Hamzah Fansuri, tapi dia berbeda. Kalau Hamzah Fansuri itu mengikuti Wahdatul Wujud, sedangkan kalau siapa? Samsudin Sumatrani itu mengikuti Al-Halad ataupun teori Abu Yazid Al-Bustami, gitu ya. Setelah itu datanglah tokoh lagi, namanya adalah Nuruddin Nuruddin, gitu ya. Nuruddin itu artinya apa? Dia tinggal di daerah India, namanya Nirini, gitu ya. Nirini, gitu ya. Daerah Nirini dekat Gujarat. Nah, dia itu kenapa bapaknya itu orang Hadramaut dari Yaman, nikah sama orang Asia Melayu. Makanya dia datang ke Aceh nyebarin. Ya, terus apa? Ketemu sama Samsudin Sumatrani. Karena Sumatrani kenapa? Pemahamannya apa? Pemahamannya adalah ilmu filsafat, yaitu apa? Hal-hal, begitupun Wahdatul Wujud, sehingga dianggap sesat sama Nuruddin Arini, gitu. Akhirnya apa? Disuruhlah para raja agar supaya menghukum Samsudin Al-Sumatari sama pengikut-pengikutnya. Yang pertama apa? Buku-bukunya dibakar. Yang kedua apa? Muridnya dibakar. Begitupun Samsudin Al-Sumatari juga dibakar pada saat itu. Sehingga pada saat itu pun si Nuruddin Ar-Rumi ini bawa siapa? Bawa torikonya Ahmad Rifia yang tadi Bapak sebutkan Al-Qadariyah dulu, terus Ahmad Rifia dia bawa datang ke Indonesia, menyebarkan di daerah Aceh, gitu ya. Jadi setelah menyebarkan itulah muncullah yang disebut dengan toriko Rifia. Terus datang lagi itu adalah siapa? Abdul Somad Al-Palimbi. Ya, makanya sekarang berubah menjadi Palembang.
Ya, udah bisa tahu. Abdul Somad Al-Palimbi itu dulu bapaknya itu orang Yaman juga. Dia datang ke Sumatera terus nikah sama orang Indonesia. Lahirlah anaknya namanya Abdul Somad Al-Palimbi. Gitu ya. Nah, setelah itu dia nyebarkan agamanya apa? Agamanya adalah Khawalatiyah sama Nia. Gitu ya. Dia menyebarkan ajaran Khawalatiyah sama Nia. Terus datang lagi tokoh yang berikutnya, namanya adalah Sayyid Yusuf Makassari. Dia datang dari mana? Dari Makassar. Makanya sekarang Makassar. Gitu ya. Dulu namanya Ujung Pandang. Iya. Dulu namanya Ujung Pandang. Tapi dikarenakan Syekh di sana di Sulawesi Selatan itu terkenal dengan Syekh Maulana Yusuf Makassari, akhirnya digantilah Makassari. Yusuf Makassari bawa ajaran apa dari ketujuh ini? Dia bawa Thariqah Naqsabandiyah, lalu dia sebarkan di daerah Banten. Gitu ya. Di daerah Banten pada saat itu dia sebarkan. Begitupun dia bawa lagi aliran yang berikutnya yaitu Khawalatiyah yang tadi Bapak sebutkan 7 Thariqah itu. Dia bawa 2, yang pertama Naqsabandiyah, yang kedua Khawalatiyah. Datang nyebarkan di daerah Banten karena pada saat itu dia melawan para kolonial Banten. Pada saat itu menjajah Banten. Sehingga pada saat itu pun Syekh Yusuf Makassari ini ditangkap, lalu dipindahkan ke daerah Cirebon, terus ke Batavia. Lalu setelah di Batavia diasingkan di daerah Banten karena pada saat itu dia melawan para kolonial Banten. Pada saat itu menjajah Banten. Sehingga pada saat itu pun Syekh Yusuf Makassari ini ditangkap, lalu dipindahkan ke daerah Cirebon, terus ke Batavia. Lalu setelah di Batavia diasingkan di daerah Afrika. Lalu dia meninggal di sana. Jadi dia tidak meninggal di daerah Makassar, tapi dia meninggal di Afrika pada saat itu. Yaitu adalah Yusuf Makassari. Dan yang terakhir adalah Thariqah. Yang pertama tadi apa? Hamzah Mansuri, yang kedua adalah Nuruddin Nurrini, yang ketiga adalah Abdul Somad Palimbi, yang keempat adalah Samsudin Al-Sumatari, yang kelima adalah siapa? Yusuf Makassari. Berarti ada 5 orang di situ ya. Jadi ada 5 orang itulah yang menyebarkan Thariqah, menyebar di seluruh Indonesia. Dari mereka lah Thariqah yang kita kenal sekarang. Salah satunya kalau kita ingin tahu tentang Thariqah Khawalat, yaitu di daerah Cirebon, yaitu di pesantren Buntet, gitu ya. Ya Buntet, gitu ya. Di daerah. Namanya juga aneh ya. Itu di daerah. Iya Buntet. Pesantren Buntet tahu? Iya. Oke, yang tertawa nanti diambil sedikit ya, jangan semuanya nanti pada ini. Iya, biar ketekan ya. Oke, itu adalah jadi yang disebutkan yang pertama apa tadi? Berarti yang menyebarkan yang pertama adalah Hamzah Mansuri yang menyebarkan ajaran Thariqah. Yang pertama Hamzah Mansuri, yang kedua adalah muridnya daripada Hamzah Mansuri siapa? Samsudin Sumatera. Terus yang ketiga terus yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Abdul Somad Palimbi, bukan Palembang. Terus yang keempat nanti sama kebut lagi habis lagi. Oke. Yang keempat adalah siapa? Nuruddin Nurrini. Terus yang lagi yang terakhir saya coba Makassari. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin kita pertama ini adalah bagian dari hiburan. Memang namanya agak aneh.
Tapi di satu sisi mereka adalah para ulama kita yang harus kita hargai. Karena mereka toriko tidak akan dikenal di Indonesia. Biarpun kita belajar ini adalah sambil hari, gitu ya. Kalau dalam bahasa hari namanya ya, hari, gitu ya. Tapi di satu sisi ceria, gitu ya. Tapi ilmunya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menambah pengetahuan ibu dan bapak. Dalam arti ilmu ini adalah sebagai ilmu pengetahuan yang terus kita dalami agar supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan adalah milik pasantren sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan ingat ya, mohon agar supaya video ini di like, subscribe, terus share, dan komen. Komen itu penting biar kalau seandainya ada yang ingin memasukkan, Pak, nanti bahas ini, insya Allah Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Mungkin itu saja. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum. Oke.